Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang ijtihad dalam Islam, yaitu merupakan salah satu sumber penting dalam penetapan hukum. Nah, adapun pengertian ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seseorang ahli hukum Islam atau mujtahid untuk menetapkan hukum suatu permasalahan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan untuk mencari solusi hukum atas persoalan baru dengan menggunakan akal dan pengetahuan yang mendalam, tetap berpedoman pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Selanjutnya yaitu hukum ijtihad. Yang pertama, fardhu ain, wajib bagi seseorang untuk dirinya sendiri atau saat harus menjawab masalah yang belum ada hukumnya dan dia khawatirkan terlewat. Yang kedua, fardhu kifayah, wajib secara kolektif. Jika sudah ada mujtahid lain yang melakukannya, maka gugur kewajiban yang lain. Yang ketiga yaitu sunnah, dianjurkan untuk masalah baru, baik diminta maupun tidak. Yang keempat, haram, jika ijtihad bertentangan dengan dalil yang sudah pasti. Selanjutnya yaitu fungsi ijtihad. Yang pertama, ar-ruju atau kembali, yaitu mengembalikan ajaran Islam ke Al-Quran dan Sunnah dari interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua yaitu al-ihya atau menghidupkan, yaitu menghidupkan kembali nilai dan semangat Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, yang ketiga yaitu al-inabah atau pembenahan, yaitu membenahi hasil ijtihad ulama terdahulu yang mungkin kurang sesuai dengan kondisi sekarang. Adapun bentuk ijtihad, yang pertama yaitu ijma. Ijma yaitu suatu kesepakatan yang diambil oleh para ulama mengenai suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu qiyas. Qiyas adalah metode menetapkan hukum dengan menyamakan masalah baru dengan masalah lama yang sudah ada, karena memiliki kesamaan sebab atau sifat. Yang ketiga yaitu maslahah mursalah. Yang dimaksud dengan maslahah mursalah yaitu menetapkan sebuah hukum yang didasarkan pada kemaslahatan atau kegunaannya. Nah, selanjutnya yaitu urf. Jenis ijtihad ini yaitu pengembalian sebuah hukum yang berdasarkan suatu kebiasaan atau adat. Selama sebuah masalah tidak bertentangan dengan hukum Quran dan hadis, maka masalah tersebut akan tetap untuk diperbolehkan. Nah, yang terakhir yaitu syarat mujtahid. Syarat mujtahid yang pertama yaitu paham dan menguasai pengetahuan mengenai ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, tidak harus menghafal seluruh isi Al-Quran, cukup memiliki keahlian untuk merujuknya ketika diperlukan, namun bila hafal akan lebih bagus. Yang ketiga, mengetahui hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Yang keempat, tahu objek ijma mujtahid terlebih dahulu agar tidak menentukan hukum yang menyalahi sebelumnya. Yang kelima, mengerti tata cara qiyas, syarat-syarat penerapannya, ilat-ilat hukum serta metodenya. Yang keenam, paham berbahasa Arab. Dan yang ketujuh yaitu mengetahui dan paham mengenai nasakh mansukh. Inilah materi ijtihad yang disampaikan oleh saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.